mau buang kue-kue lo ini, sini, biar gue bantuin. Enggak, sini. Enggak, Kak, ini kan kue jualan aku, Kak. Ini enggak apa-apa, biar gue bantuin. Kak, Kak Mesya jangan dong, Kak. Sini. Kak Mesya, Kak. Kak, udah dong. Non kenapa selalu bersikap kasar sama Non Zaira? Non ini perempuan atau bukan sih? Nggak bisa membiarkan Non Zaira hidup tenang. Hah? Kalian kan udah nggak tinggal satu rumah lagi. Tirta, emangnya ada hubungannya ini semua sama lo? Sekarang mikir, emangnya dia siapa sih sampai selalu harus lo belain terus? Dia sama gue itu lebih kayaan gue. Biaya pengobatan Aini itu besar sekali. Saya takut Aini. Pak, saya ngerti kok, Pak. Tapi saya juga nggak tahu harus bantunya gimana. Bapak tahu kan gaji saya kecil, Pak. Saya nggak bisa bantu Bapak sampai kayak gitu. Mira, sebenarnya justru kamu yang saat ini bisa membantu saya. Amira, apa kamu bisa bantu saya untuk membujuk ayah kamu agar dia mau kamu itu menerima harta warisan dari saya? Jadi Amira, saya bisa menggunakan uang itu untuk menjadi modal usaha saya kembali, Amira. Untuk membangun semuanya kembali. Demi Aini, Aiman. Cukup, Prabu. Prabu Wijaya, kamu mau mendesak Amira terus. Kamu mau menghasut Amira untuk menentang saya. Dengar, Prabu. Sampai kapan saya tidak akan membiarkan Amira mengakui warisan itu. Maupun menjadi anak adopsi kamu. Ayah! Mudah-mudahan Iksan masih ada di proyek. Aku pengen ketemu dia. Ayah tunggu dulu dong ya. Dengerin penjelasan aku dulu. Bikin gara-gara apa lagi tuh si Amira? Mau apa lagi, Amira? Kamu mau bujuk ayah supaya ayah setuju kamu menerima warisan itu dan bilang sama seluruh dunia kalau kamu itu anaknya Prabu Wijaya. Mau aku bilang Pak Prabu itu ayah aku tuh, Bu? Pada kenyataannya aku terima warisan itu cuma buat bantu Tante Aini ya. Zahira sama Tante Aini. Ini bukan cuma buat Pak Prabu aja. Ayah tahu kan, Pak Prabu terancam buta buat selama-lamanya. Dan Tante Aini juga butuh uang buat pengobatannya ya. Aku sama Pak Prabu juga nggak pernah terpikir sama sekali untuk ngambil warisan itu. Tapi pas dokter bilang Pak Prabu korneanya hampir rusak, aku makanya sekarang pikir lagi ya. Amira, ya. Iksan, kamu jangan sampai terpancing. Kalau kamu menyetujui Amira untuk mengambil harta warisannya Prabu, itu artinya kamu mengakui kalau Amira adalah anak Prabu. Kamu jangan sampai terjebak dalam perangkapnya si Prabu. Apa anak ini lupa kalau kalian semua lagi dijebak? Oh ya. Kalau Amira memang dari dulu selalu mengharapkan jadi anaknya Prabu. Bukan kita. Om Wisnu dia ngomong apa sih, Om? Udah, Ayah jangan dengerin dia ya. Mana mungkin sih aku pengen punya ayah lain selain ayah. udahlah, Amira. Ayah nggak mau bahas masalah ini lagi. Keputusan ayah sudah bulat. Ayah tidak akan mengizinkan kamu untuk mengambil warisan itu.
Jadi ayah kamu benar-benar pasti nggak setuju kalau kamu ngambil warisan yang ada atas nama Om Prabu? Iya, Ki. Aku udah gak tahu lagi gimana caranya ngomong semua ini sama ayah. Tadi aja tuh dia marah banget sama aku, Ki. Padahal aku tuh ngambil warisan dari Om Prabu, cuma pengen bantuin Om Prabu supaya bisa bayar pengobatan tante ini. Iya, cuma buat itu aja. Iya sih, aku ngerti Amira. Gini aja deh, aku tahu. Kita langsung ngadep ke pengacaranya Om Prabu aja kali ya. Pengacara Pak Prabu? Bicarain apaan? Ya kita konsultasi aja dulu sama pengacaranya Om Prabu ya, kali aja dia bisa ngasih jalan keluarnya. Intinya sih pertama-tama kan kita coba pengen tahu gimana caranya ngebatalin surat adopsi kamu. Terus tapi Om Prabu juga tetap dapat harta bagiannya karena Om Prabu kan masih hidup. Ah, iya, kamu bener juga tuh, Ki. Iyalah, masa aku salah. Ya udah, besok pagi-pagi aku antar kamu ke pengacaranya Om Prabu ya. Oke? Sekarang senyum. Jangan manyun jelek, ya. Enak dilihatnya. Oke. Saya paham maksud Pak Rizky. Tapi sayangnya, meskipun Pak Prabu Wijaya ternyata masih hidup, warisan bagian Amira yang sudah terlanjur dibekukan, peraturan ini sudah menengah. Dan perlu prosedur untuk membatalkannya. Jadi hanya tanda tangan dan persetujuan Amira untuk menerima warisan itu sajalah yang bisa mencairkannya. Paham ya? Mama tuh bener-bener tega banget sih sama gue. Mama tuh masih nganggap gue sebagai anaknya nggak sih sebenarnya? Jelas-jelas Om Irfan itu udah jahat banget mau ngejual gue. Kasih ya, Bu. Lo lagi. Gak punya mata apa ya? Gak pernah dipakai apa ya matanya? Bisa lihat gak sih? Kok usah nabrak-nabrak gue kayak gini dong? Ya maafin aku Kak Mesya, aku kan gak ngeliat kakak lewat sini. Aku kan tadi, ya aku gak sengaja Kak. Jadi sekarang nyalahin gue? Dari dulu kenapa sih gak pernah bisa berubah? Gak pernah bisa sopan sedikit sama gue? Kalau lo mau buang kue-kue lo ini, sini, biar gue bantuin. Enggak, sini. Enggak, kan ini kan kue jualan aku Kak. Ini gak apa-apa, biar gue bantuin. Kak, Kak Mesya jangan dong Kak. Sini. Kak Mesya, Kak. Non kenapa selalu bersikap kasar sama Non Zaira? Non ini perempuan atau bukan sih? Nggak bisa membiarkan Non Zaira hidup tenang. Kalian kan udah nggak tinggal satu rumah lagi. Tirta, emangnya ada hubungannya ini semua sama lo? Sekarang mikir, emangnya dia siapa sih? Sampai selalu harus lo belain terus. Dia sama gue itu lebih kayaan gue. Dan satu lagi ya, jangan pernah sok-sokan ceramahin gue. Ngerti? Non Zaira nggak apa-apa. Aku sedih Non sekarang ngeliat keadaan Non seperti ini. Aku gak apa-apa khawatir lagi kan. Aku udah terbiasa kok hidup seperti ini. Oh ya, makasih ya kamu udah nolongin aku dan nyelamatin kue-kue aku. Tadi aku kebetulan lewat sini. Untung aku cepat-cepat. Coba kalau nggak, kue Non pasti udah hancur semua. Kalau Non nggak apa-apa, kenapa Non sedih? Mungkin aku boleh tahu masalahnya, Non. Memang ada suatu hal yang lagi aku pikirin, Tir. Apa itu? Ini soal Papa. Karena sampai sekarang pun Papa belum dapat donor mata, Tir. Aku takut aja kalau misalnya kita nunggu kelamaan. Aku takut kalau misalnya Papa bisa buta selamanya, Tir. Non. Tapi Non jangan pesimis ya. Aku yakin Tuan Prabu akan mendapatkan donor mata tepat pada waktunya. Nanti aku akan bantuin Non, akan mencari informasi di bank donor mata yang lain, ya. Makasih banyak ya, Tir. Kamu itu memang orang yang baik. Kurang ajar banget sih si Tirta. Ngapain coba dia pakai ikut-ikutan segala? Pakai sosok bantuin si Zahira lagi. Dasar nyebelin. Emang semua ini nggak adil. Hidup gue tuh nggak pernah adil.
Dari dulu semua orang cuma merhatiin Zahira, Zahira, dan Zahira. Kenapa sih nggak ada yang peduli sama gue? Bahkan mama pun sekarang udah nggak pernah peduli lagi sama gue. Mungkin cuma Papa Erlanda aja yang masih bisa gue andelin saat ini. Meski gue sendiri sebenarnya nggak pengen jadi anak dia. Mungkin tadi kata-kata gue udah menyinggung perasaannya Meisha. Nggak enak juga kalau gue udah marahin dia kayak tadi. Biar bagaimanapun juga kan Meisha itu adalah adik gue sendiri. Sekarang gue harus coba kasih dia pengertian. Dan gue harus samperin dia sekarang. Non. Mau ngapain lagi sih kesini? Aku datang sini bukan untuk berantem. Aku minta maaf kalau tadi ada kata-kataku yang menyinggung perasaan Non. Aku cuma prihatin atas sikap Non dengan orang-orang di sekitar Non. Non itu kan orangnya cantik dan sangat terhormat. Tapi semua sikap Non itu nggak menunjukkan itu semua. Aku cuma berharap suatu saat nanti Non bisa berubah dan memperbaiki sikap Non itu, supaya semua orang respect sama kamu, Non. Aku yakin kamu ingin dicintai orang, kan? Kok Tirta bisa banget ya baca apa yang ada di pikiran gue? Tirta itu kayak kakak gue sendiri. Gue tahu gue gak pernah punya kakak. Tapi denger Tirta ngomong kayak tadi, gue ngerasa kalau gue itu punya seorang kakak. Ini, hapus air mata kamu. Air mata kamu itu lebih berharga daripada kamu nangisin semua kata-kataku tadi. Jangan nangis lagi ya. Makasih ya. Ternyata selain supir, lo juga jago banget ya baca pikiran orang. Gue gak nyangka deh, Tir, kita bisa ngobrol kayak gini. Meisha! Meisha! Ngapain kamu dekat-dekat sama laki-laki brengsek ini? Hah? Ngapain? Ayo pulang. Ayo. Pak. Dan kamu, saya ingatkan sama kamu, jangan kamu sekali-sekali dekat dengan Meisha. Saya nggak segan-segan untuk mengejar kamu. Pak. Ayo pulang. Ayo pulang. Sini, Meisha. Sini. Aduh, Pak, apaan sih? Pak, lepasin. Meisha, kenapa kamu dekat-dekat sama Tirta? Hah? Kamu nggak punya hubungan apa-apa sama dia, kan? Atau jangan-jangan kamu ada hati sama Tirta? Kalau Meisha emang ada hati sama Tirta, kenapa, Pak? Nggak boleh. Enggak, Meisha. Kamu tidak boleh punya perasaan suka sama Tirta. Karena Tirta adalah kakak kamu. Ya enggak lah, Pak. Meisha itu sama sekali nggak ada hati sama dia. Meisha itu nganggap Tirta sebagai kakak Meisha, Pak. Kakak laki-laki yang nggak pernah Meisha. Papa juga tahu kan? Meisha itu sangat suka banget sama Arman. Tapi Arman sama sekali nggak pernah suka sama Meisha, Pak. Yang disukain Arman itu cuma Zahira. Kenapa ya? Setiap perhatian yang seharusnya Meisha bisa terima, tapi direbut sama Zahira. Kenapa sih, Pak? Meisha, kamu ada papa, Meisha. Papa yang akan selalu memperhatikan kamu. Papa nggak akan pernah sekalipun untuk tidak memperhatikan kamu, Meisha. Zahira? Zahira itu siapa, Meisha? Papa nggak kenal sama Zahira. Dan orang itu pasti nggak penting. Dan dia nggak pantas untuk disayangi.